saya mengingatkan kita semua, berhati-hatilah dalam menjalankan agama ini, apalagi dalam perkara ibadah yang kita tidak diberikan kewenangan untuk membuatnya, termasuk memodifikasinya. Karena itu petunjuk ibadah itu telah selesai. Telah selesai. Karena itu ulama tidak membuka ruang ijtihad terlalu besar untuk perkara ibadah, kecuali kalau memang ada situasi dan kondisi yang itu pun sebenarnya bisa dirujukkan kepada petunjuk yang ada. Ya, dahulu belum ada pesawat, sekarang ada pesawat, bagaimana solat? Ya, sudah dibahas oleh ulama, solat di perjalanan, ketika di atas kenderaan berbagai macam, tetap saja masih ada rujukan. Jadi inovasi itu lebih banyak ditujukan kepada muamalat, karena muamalat itu konsepnya tidak seperti ibadah tadi. Muamalat itu pada hukum asalnya boleh dilakukan selama tidak ada yang melarangnya. Itu konsep bermuamalat. Boleh berinovasilah selama tidak ada yang melarang. Jadi dalam bermuamalat, dalil yang melarang yang dicari, dan yang melarang itu tidak banyak, dan tidak banyak. Mana yang banyak yang halal daripada yang haram dalam bermuamalat? Banyak yang halal. Cuma apa kok sampai je fikiran? Karena otak tu kanan haram saja. Itu pengenaan. Banyak yang halal. Ya. Tetapi kenapa orang ketika disebut haram kemudian susah hatinya? Karena fikirannya kepada yang haram saja. Banyak yang halal. Ini dari pagi sampai siang ini apa yang sudah dimakan? Berapa banyaknya tuh? Buruang halal, sapi halal, atau babi cik. Dan binatang yang jinak boleh dimakan, kerbau. Tapi babi jangan tekana. Yang mau dipelihara banyak. Boleh melihara kucing, kan? Boleh melihara burung, ya kan? Boleh melihara ayam. Tapi anjing jangan tekana. Jadi sebenarnya yang bermasalah apa? Otak itu lebih dekat kepada yang haram itu. Jadi ada persoalan di dalam diri orang ketika sudah berbicara yang haram, kemudian sempit fikirannya. Sebenarnya bukan yang halal yang sedikit, tapi fikirannya yang sempit, yang sudah terbatas oleh yang haram. Kamanya madok dan haram jangan tekana. Sehingga ketika ulama mengingatkan yang haram, bangkit kesal dia, sadu dan haram. Kenapa sekali-sekali tidak bilang sadu dan halal? Pergi ke pasar tu, berapa banyak dijual orang halal kan? Boleh pisang kapi, pisang goreng, segala bentuk pisang. Ada ulama mengharamkan? Enggak kan? Alai 10 diolah berbagai macam. Ada ulama mengharamkan? Enggak kan? Tu daging Jawi itu berbuat berbagai macam. Gajebonya dan tunjangnya dan randangnya dan berbagai macam. Ada ulama mengharamkan?
Tiba di babi cik langsung ke ngecek segala nang haram. Berarti utak tu lah dakik benar ke babi. Jadi yang halal lebih banyak daripada yang haram. Nah karena itu tidak ada ulama berbeda. Berapa banyak di dunia ini yang halal? Mana yang banyak yang halal pada yang halal banyak daripada yang haram. Jadi kalau diingatkan oleh ulama tentang yang haram, tidak usah sampai pengenal. Itu menjaga awak. Karenalah sekian banyak nan halal. Karena memang Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini untuk manusia. Wa khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kamu. Kita lanjutkan. Nah, jadi itu konsep beribadah. Nah, ketika beribadah ada dalil. Apa dalil? Kita belum berbicara hukumnya, tapi petunjuknya dahulu. Apakah ini memang diberikan ada petunjuk syariat padanya atau tidak? Itu dahulu. Setelah itu baru kita lihat apakah tingkatan petunjuk itu sampai ke tingkat mewajibkan atau tidak. Nah, itu baru kajian kedua. Kajian pertama, ada tidak dalil yang menjadi petunjuk bahwa ini masyru' disyariatkan di dalam Islam. Para ulama mengatakan bahawa memang benar udhiyah atau kurban dalam bahasa kita itu masyru'ah disyariatkan di dalam Islam berdasarkan kepada 3 hujjah. Yang pertama adalah hujjahnya ayat Qur'anil Karim, Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah as-sunnah an-nabawiyah, sunnah Nabi. Yang ketiga ijma'. Ada 3 dalil yang menjadi hujjah ulama bahawa udhiyah berkorban itu masyru'ah disyariatkan. Al-Quranul Karim memberikan petunjuk yang berisi perintah untuk berkorban ada dalam suratil Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, dan ada dalam suratul Haji ayat 36, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Suratul Hajj. Wal budna, dan unta itu kami jadikan untuk kamu sebagai syiar Allah. Dijadikan sebagai bahagian beribadah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk sebagai syiar, tempat sebagai syiar. Di situ diperintahkan orang untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu adalah syiar seperti masyair. Al-Haram ketika orang berhaji, Arafah itu adalah masyar, tempat orang mengagungkan Allah, mensyiarkan keagungan Allah. Termasuk juga binatang dijadikan oleh Allah sebagai apa? Jadi bukan berarti menyembah. Sama dengan orang bertanya, orang Islam kok keliling-keliling bangunan petak di Makkah itu ya? Itu syiar. Allah jadikan tempat, waktu,
amalan, termasuk juga binatang ternak sebagai syiar. Sebagai syiar, sebagai suatu wasilah media untuk mengumandangkan keagungannya. Tempat Arafah itu syiar di situ. Itu syiar dalam bentuk tempat, karena itu disebut masyair. Muzdalifah masy'ar. Masjid ini, jadi kalau mensyiarkan agama Allah, ramikan masjid ini, bersyiar agama Allah. Ada amal yang dijadikan syiar karena dia diperlihatkan dan dikumandangkan kepada orang banyak. Azan, syiar. Salat jamaah, syiar. Salatul Id, syiar. Dan termasuk ibadah kurban, syiar. Karena ibadah-ibadah itu sengaja diperintahkan dengan cara untuk diperlihatkan agar dengan begitu tampak keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu syiar. Kalau orang menjalankan syiar-syiar itu, dia tidak butuh dengan syiar-syiar yang lain-lain itu, yang dia buat-buat kemudian itu. Ada orang buat konser religi untuk mensyiarkan. Ya mana itu mensyiarkan? Dan dia tebe kesidah dan di bawah angguk-angguk. Dan dia tebe panggung nyanyi apa? Tala'al badru alaina. Yang di bawah joget. Syiar cara ke mana apa tu? Begitu mensyiarkan. Jadi ketahuilah Bapak dan Ibu-ibu, orang yang rajin membuat-buat sesuatu di dalam beragama, memuncul-munculkan suatu perbuatan kemudian mengatakan bahagian dari syiar berbagai macam, karena mereka tidak komit menjalankan apa yang menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini kurban, binatang ternak yang disembelih itu merupakan syiar. Karena itu Allah katakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kami jadikan unta itu bahagian dari syiar. Binatang ternak itu bagian dari syiar. Kenapa? Dia disembelih dan diperlihatkan kepada orang. Dan bagaimana binatang itu jinak di tangan manusia. Coba kalau seandainya sapi, unta itu tidak jinak. Kalau binatang semuanya seperti harimau, kira-kira kita mau makan apa? Nah itu ada bahimatul an'am. Itu nikmat untuk kita. Padahal jangan dikatakan binatang-binatang yang jinak itu tidak punya senjata pula untuk membentengi diri mereka. Mereka punya tanduk. Mereka punya kaki pula. Coba lihat, bayangkan kerepotan kalau sapi kurban mulai melawan. Nah, bukan sapi yang jadi korban, tukang sembelih bisa jadi korban. Kan Allah tundukkan itu syiar namanya. Nah, Allah jadikan itu syiar, ada kebaikan padanya untuk kamu, maka sebutlah nama Allah. Jadi jelas ayat ini, ketika menyembelih, ketika merebahkannya, ketika mendudukkannya, ketika menyembelihnya, sebut nama Allah. Fa idza wajabat junubuha, dan kalau sudah rebah dia, fakulu minha, makanlah. Bukan berarti unta rebah itu dimakan. Tentu dikuliti dulu dagingnya bermacam ya. Makanlah dia, wa at'im, dan beri makan orang-orang yang qani'. Orang-orang yang qani' adalah orang-orang yang membutuhkan tetapi mereka menjaga harga diri mereka, mereka tidak mau meminta. Orang ini didahulukan. Kemudian al-mu'tar, baru orang yang meminta.
Nah, untuk apa Allah jadikan semua itu? Ditundukkan oleh Allah binatang tersebut, dimudahkan oleh Allah untuk kita menjalankan amalan tersebut. Tujuan Allah agar kita pandai bersyukur. Nah, dua ayat ini di samping ayat-ayat lainnya menjadi dasar bagi ulama mengatakan ternyata berkurban itu masyru'ah, disyariatkan di dalam Islam. Nah, petunjuk Al-Quran ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nah, kemudian beliau berikan pula penjelasan kurban Nabi itu adalah binatang yang bagus pada jenisnya. Fara'aituhu, maka aku melihat beliau wadi'an qadamah, meletakkan telapak kaki beliau ala sifahihima, pada leher keduanya. Jadi ketika beliau menyembelih, beliau tahan leher itu dengan qadam, dengan kaki. Itu pertanda bahwa Nabi menyembelih dengan tangan kanan. Ya. Kemudian yusammi wa yukabbir, beliau sebut nama dan beliau bertakbir ketika menyembelih, menyebut nama Allah, bismillahi Allahu akbar. Fadhabahahuma biyadi, beliau sembelih langsung dengan tangan beliau. Itu hadis dalam bentuk apa? Perbuatan Nabi. Itu menegaskan bahawa berkurban itu masyru'ah, disyariatkan. Kemudian dalam bentuk qaul, perkataan Nabi SAW, hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab Al-Musnad, dan juga Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak. Ketika Nabi berkurban, kata Zaid ibn Arqam, aku bertanya, atau sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma hadhil adahi? Ya Rasulullah, kurban-kurban ini apa gerangan? Artinya kenapa ini dilakukan? Apa yang menjadi alasan kita menjalankannya? Qala, kata Nabi, sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah nenek moyang kamu sekalian, itu Ibrahim alaihissalam. Ingat Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail. Peristiwanya berakhir wa fadainahu, kami tebus Ismail bidzibhin, dengan sembelihan yang sangat besar. Kan begitu? Ini sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, sahabat bertanya, ma lana fiha? Kalau itu sunnah Nabi Ibrahim, terus kita dapat apa dengan mengamalkan dan mengikuti petunjuk Nabi Ibrahim itu? Apa keutamaannya ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, bi kulli sya'ratin hasanah, setiap helai bulu dari binatang ternak itu kebaikan yang akan kalian peroleh dengannya. Qalu as-suf, suf. Mereka berkata, suf, bulu yang banyak begitu. Qala bi kulli sya'ratin min as-suf hasanah. Ya. Bagaimana kalau kulitnya itu yang ada bulu-bulunya itu bukan hanya
yang panjang saja. Kata Nabi, setiap helai bulu yang ada pada kulitnya itu, pada sufnya itu, hasanah, ada kebaikan padanya. Dan ini diperkuat lagi dengan hadis lain, di mana Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumallah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata Jabir, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Eid al-Adha." Saya pernah salat dengan Rasul salat Eid al-Adha, falamman sarafa, ketika beliau telah selesai salat, berpaling dari tempat salat beliau menuju beliau ke mana, ata bikabshin, utiya bikabshin, kemudian dibawa kepada beliau seekor kibas, fadhabaha, beliau sembelih kibas itu, wa qala, dan beliau berkata, bismillahi wallahu akbar, dengan nama Allah, dan Allah lah maha besar. Allahumma hadha anni, ya Allah ini dariku, wa amman lam yudahi min ummati, dan dari siapa saja dari umatku yang tidak berkorban. Jadi kalau kita tidak mampu berkorban hari ini, Rasulullah dahulu telah berkorban dan mendoakan agar kita mendapatkan pahala korban bersama beliau. Begitu sayangnya Nabi. Bukan hanya umat yang hidup saja bersama beliau, umat yang belum ada, karena beliau katakan ummati, umatku.